Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Semoga damai sukacita Natal boleh memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu, keluarga, dan orang-orang yang kita kasihi. Sebentar, kita akan memulai hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama mengawalinya di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar, kami akan merenungkan firman Tuhan. Bukakan telinga dan hati kami untuk kami sama-sama belajar dari firman Allah. Kuduskan, urapi, dan sembunyikan kami semua di balik kuasa salib-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dan menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nothing is impossible. Ayat yang sering kita dengar sama-sama di dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini mengandung pesan yang sangat mendalam tentang kemahakuasaan Allah. Berikut adalah beberapa hal yang dapat kita renungkan melalui ayat ini. Yang pertama, percaya kepada kuasa Allah. Dalam konteks kisah ini, malaikat memberitahukan Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus, meskipun dia masih perawan. Ini adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi manusia, namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Renungan ini mengajak kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah yang memiliki kuasa untuk melakukan hal-hal yang tidak terjangkau oleh logika manusia. Kedua, andalkan Allah dalam ketidakmampuan kita. Ketika kita merasa tidak mampu atau tidak cukup kuat, Lukas 1 ayat 37 mengingatkan kita bahwa Allah dapat bekerja melalui kelemahan kita. Dia tidak terbatas pada kemampuan manusia. Dan seringkali justru dalam keterbatasan kita dapat melihat bagaimana Allah menunjukkan kemuliaannya. Ketiga, hadapi tantangan dengan keyakinan. Ayat ini bisa menjadi kekuatan saat kita menghadapi tantangan besar dalam hidup. Mungkin ada situasi yang terlihat mustahil atau sangat sulit diatasi. Tetapi dengan Allah, segala sesuatu bisa terjadi. Kita dipanggil untuk tidak menyerah, melainkan tetap percaya bahwa Allah dapat membuka jalan bahkan dalam kondisi yang tampaknya mustahil. Keempat, ada pengharapan dalam janji Tuhan. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa janji Allah pasti digenapi, meskipun itu mungkin tampak tidak mungkin bagi pandangan manusia. Seperti Maria yang menerima kabar ajaib itu dengan iman, kita juga dipanggil untuk percaya dan menantikan janji-janji Tuhan yang akan tergenapi pada waktunya. Kelima, menerima keajaiban dalam hidup kita. Ayat ini juga berbicara tentang kemampuan Allah untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dan ajaib. Mungkin kita perlu membuka hati kita untuk melihat dan menerima keajaiban-keajaiban yang Tuhan ingin hadirkan dalam hidup kita, yang mungkin selama ini kita anggap mustahil. Jadi ringkasan dari renungan hari ini ada 5 hal yang tadi saya singkat dengan kata paham. P, percaya kepada kuasa Allah. A, andalkan Allah dalam ketidakmampuan kita. H, hadapi tantangan dengan keyakinan. A, ada pengharapan dalam janji Tuhan. Kelima, M, menerima keajaiban dalam hidup kita. Renungan pagi ini mengajak kita untuk selalu mengingat bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam iman dan pengharapan. Mengetahui bahwa Allah mampu melakukan lebih dari apa yang dapat kita pikirkan atau bayangkan. Dengan iman, mari kita izinkan Tuhan memberikan jawaban dan keajaiban dalam hidup kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi ini. Mari sama-sama kita berdoa.
Firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Terima kasih buat cinta, kuasa, dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah untuk kami. Firman-Mu menguatkan, membentuk, dan mengajar kami untuk mengenal Engkau lebih dalam. Kami percaya kelahiran-Mu adalah tanda Engkau mengasihi kami dan berkuasa atas hidup kami. Mampukan kami melihat dan mengalami mujizat-Mu dalam setiap proses hidup yang kami lewati. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.